Hilang ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sudarman. Perkenalkan, nama saya Nur Zaki Mauladi-Tama. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Saputra dari Kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Undang Dasar 1945, pengertian amandemen. Suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang dasar yang asli. Berdasarkan hukum tata negara, pengertian amandemen ini merupakan hak yang dimiliki oleh legislatif untuk melakukan dan memberikan suatu usulan terhadap perubahan dalam rancangan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, yang dikatakan pemerintah adalah pihak eksekutif. Amandemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari to amend atau juga sering dikenal dengan to make better. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah suatu hal yang dilakukan untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap suatu peraturan undang-undang dasar. Tujuan amandemen untuk menyempurnakan beberapa ketentuan atau aturan yang menjadi dasar dalam tatanan negara Indonesia, sehingga dengan dilakukan amandemen tersebut diharapkan nantinya bisa mencapai tujuan nasional dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan juga bisa melindungi hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan peradaban. Hasil amandemen tahun 1945. Adapun yang menjadi hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akhir, yaitu dilakukannya amandemen sebanyak 4 kali, di mana yang diubah sekitar 46 butir dan yang tidak dirubah sekitar 25 butir. Di mana saat ini bisa dilihat bahwa terdapat sebanyak 199 butir ketentuan dan juga dilakukan penambahan terdapat 174 ketentuan yang baru. Meskipun kesemua perubahan atau juga amandemen tersebut dilakukan, namun pada bagian pembukaan tidak dilakukan perubahan. Hal ini sesuai dengan persetujuan peserta dan juga tidak menjaga susunan NKRI, dan juga untuk menegaskan sistem pemerintahan Indonesia yang terbentuk presidensil. Amandemen 1. Sejarah amandemen pertama terjadi pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, di mana dasar atas amandemen ini adalah SU-MPR 14 sampai tanggal 21 Oktober 1999. Pada amandemen yang pertama ini, di mana ada sekitar 9 pasal yang dilakukan amandemen, yaitu pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Pada amandemen pertama ini, di mana yang menjadi intinya adalah mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden yang dipandang atau dianggap terlalu kuat sehingga perlu dilakukan amandemen. Amandemen 2. Adapun sejarah amandemen yang kedua terjadi pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang disahkan melalui sidang umum MPR tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus tahun 2000. Pada amandemen kedua ini dilakukan amandemen terhadap 5 bab dan 25 pasal, di mana pasal-pasal yang dilakukan amandemen yaitu pada pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A dan 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, sehingga pasal 28C. Selain itu juga terjadi amandemen pada pasal 30, pasal 36A,
36B, 36C. Selain dilakukan amandemen terhadap pasal-pasal tersebut, juga terjadi amandemen beberapa seperti pada bab 9A, 10, dan 10A. Juga terjadi amandemen pada bab 12, bab 15. Pada amandemen yang kedua ini di mana lebih dititik beratkan perubahannya pada pemerintahan daerah DPR serta mengenai kewenangan dari DPR. Juga dilihat dari segi hak manusia, lagu kebangsaan, serta mengenai lambang negara Indonesia. Amandemen 3 pada sejarah amandemen yang ketiga ini di mana disahkan melalui STMPR pada tanggal 1 hingga 9 November tahun 2001, atau tepatnya amandemen tersebut terjadi pada tanggal 10 November tahun 2001. Ada sebanyak 3 bab dan juga 22 pasal yang dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini. Bab-bab yang dilakukan amandemen ini yaitu bab 7A, bab 7B, dan juga bab 8A. Sedangkan pasal-pasal yang dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini yaitu terjadi pada pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, hingga pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, hingga 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, hingga 24C. Amandemen ketiga ini menitik beratkan perubahannya pada kewenangan dari MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman, keuangan negara, impeachment, serta juga memiliki inti perubahan pada bentuk serta kedaulatan negara Indonesia. Keempat yang disahkan dan juga dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 yang disahkan pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 pada amandemen yang akan dilakukan yang berbeda jika dibandingkan pada perubahan sebelum di mana hanya dan juga 13 pasal ada pun bab yang dirubah tersebut adalah 13 dan 14. Sedangkan pasal-pasal yang dilakukan amandemen terdiri dari pasal 2, pasal 3, pasal 16, pasal 8, pasal 11, pasal 12, pasal 23B, pasal 23B, pasal 24, pasal 31, hingga pasal 34. Yang menjadi inti dari amandemen yang terakhir ini adalah mengenai mata uang bank sentral, pendidikan dan juga kebudayaan Indonesia dan juga sistem kesejahteraan sosial. Juga dijelaskan bahwa DPD adalah bagian dari MPR. Juga dijelaskan mengenai pengertian presiden dan juga pernyataan negara lain. Kedua, undang-undang sebagai hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah ketentuan aturan yang tertulis disepakati dalam hukum juga masyarakat dalam negara negaranya pedoman sekaligus pengawasan. Cakupannya berbagai terbagi lagi menjadi kodifikasi dan kodifikasi di mana semuanya tentu memiliki perbedaan.
hukum tertulis dikodifikasi telah diucapkan dan dibukakan dan menunjuk kepentingan seperti adanya kepastian kekuasaan dan sederhana yang jelas karena sudah masuk ke dalam lembaga negara penggunaan ilmu tertulis dikodifikasi yaitu penegakan hukum melalui peraturan. Contohnya seperti asas KUHP di dalamnya memuat beberapa hal mengenai macam-macam hukuman. Contoh kasus perlindungan, pelanggaran, hukum tertulis yang dikodifikasi adalah pembagian dari yang dikodifikasi contohnya peraturan pemerintah, undang-undang, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis disebut hukum tidak tertulis karena tidak tertuang dalam peraturan undang-undang. Jenis ini sangat dinamis, terbentuk dan tumbuh dalam kehidupan atau ada masyarakat tertentu yang tidak saja tidak dimiliki oleh kelompok lainnya. Terkadang perbedaan hukum tidak antara masyarakat, tetapi karena lainnya bisa menimbulkan konflik antar ras, suku, dan agama biasanya. Hal ini terjadi apabila ada orang baru tidak menghormati aturan di wilayah tertentu dan melanggarnya. Ini terlahir dari pemikiran para pentua masyarakat tersebut. Agamanya juga dilakukan produksi sendiri, perkembangan lingkungannya, maka dianggap kurang tak diproses melihat peraturan yang tidak mampu berubah sesuai keadaan atau kepentingan yang menghendakinya. Perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis lebih berwibawa dibandingkan tertulis. Tertulis karena misalnya seperti undang-undang negara sendiri diakui negara, bahkan oleh negara lain juga. Hukum tertulis lebih tegas secara seperti di dalamnya memuat berbagai aturan lengkap dengan sanksi. Sedangkan pada asas tidak tertulis sanksi bagi pelanggar yang dibilangkan hukumnya berupa sanksi moral. Hukum tidak tertulis tersusun atas kebiasaan negara. Sedangkan dasar tertulis disusun secara resmi oleh kebijakan negara. Bukan hanya dari kebiasaan, melainkan berdasarkan nilai-nilai masyarakatnya. Hukum tertulis memiliki kepastian yang jelas sebagai asas tertinggi sumber dari perundang-undangan bantuannya. Perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis lebih berwibawa dibandingkan tidak tertulis karena misalnya undang-undang negara sendiri diakui negara, bahkan oleh negara lain juga. Hukum tertulis lebih tegas secara seperti di dalamnya memuat berbagai aturan tentang pemegang sanksi moral. Sedangkan penerapan kebijakan tertulis yang bagi pelanggar dibuat dijelaskan ketika umumnya berupa hukum tidak tertulis biasanya negara
oleh asas individu. Negara bukan hanya dari kebiasaan melainkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Hukum tertulis memiliki kepastian yang jelas sebagai kesepakatan diri. Sumber dari undang-undang yang dibentuk di bawahnya